Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya, Sobat Nizam. Kembali lagi, kita akan melanjutkan hadis berikutnya. Ya, kalau kita kemarin membahas anjuran takut untuk apa? Takut kepada Allah. Maka ini hadis ini yakni perintah untuk mencapai surga dan menjauhi larangan. Jadi di sini memang apa? Cukup banyak ya untuk ayat-ayatnya, hadis-hadisnya yang terkait keterangan tersebut. Namun di sini ada beberapa pesan penting yang saya tangkap dan itu subhanallah sekali ya. Jadi kembali lagi pada dasarnya buku ini atau kitab Usfuriyah ini adalah hadis-hadis ringan yang kita mungkin setiap hari melewatinya dan tidak sadar. Dan itu adalah besar sekali pahalanya atau keutamaannya. Langsung saja ya di sini dari Kulaib bin Hazim, ia berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, hai orang-orang, capailah surga dengan jerih payahmu dan jauhilah neraka dengan jerih payahmu, karena tidaklah tidur siapa yang menuntun surga dan tidaklah tidur siapa yang menjauhi neraka. Sesungguhnya surga itu dikelilingi oleh hal-hal yang tidak menyenangkan, larang-larangan begitu ya maksudnya, dan neraka itu dikelilingi oleh kelezatan dan syahwat. Janganlah kalian dilalaikan dari menuntut akhirat atau surga. Di sini ada beberapa hadis yaitu mengenai anjuran untuk kita itu taat kepada Allah, nanti balasannya surga. Ketika kita durhaka itu ada neraka seperti itu. Dan di sini ada surat Al-A'raf ayat 43 yang artinya, dan diserukan kepada mereka, itulah surga yang diberikan kepada kalian sebagai balasan perbuatan yang kalian lakukan. Seperti itu. Nah, di sini diceritakan ya diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'ban bahwa Nabi bersabda, Musa berkepada Tuhannya, wahai Tuhanku, beritahulah aku tentang orang-orang yang masuk surga, berapa bagian yang diperolehnya dari surga, gitu ya. Allah menjawab, hai Musa, tidaklah tinggal di neraka seorang muslim melainkan satu orang yang kukeluarkan dari rahmatku, lalu ia berdiri di pintu surga dan kukatakan masuklah ke dalam surga. Ini artinya apa? Ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu luas sekali dan maha pemurah dan maha mengampuni. Ya, jadi sampai diriwayatkan ya Rasulullah itu bersabda bahwa tidak akan ada manusia satu yang ke neraka ya itu akan dikeluarkan oleh Allah karena mendapat rahmatnya. Masya Allah sekali. Jadi ketika kita memohon ampun, insya Allah Allah memberikan ampunan yang seluas-luasnya. Kenapa? Rahmat Allah itu bisa saja kita dapatkan melalui hal-hal yang tidak kita duga. Dilanjutkan kembali ya, orang itu berkata, bagaimana aku bisa masuk surga sedangkan orang-orang telah menempati kedudukan-kedudukan dan mendapatkan derajat mereka sehingga aku tidak mendapatkan sesuatu apapun dan tidak mendapatkan tempat. Aku bertanya, hei hambaku, apakah kau rela mendapatkan tempat di surga sebesar kerajaan? Lalu orang itu menjawab, ya aku rela. Allah memberinya sebesar kerajaan dari 4 raja di dunia. Sifat surga terlalu banyak untuk bisa dihitung, namun harus pula diceritakan tentang neraka. Jadi seperti itu ya, pada dasarnya kita selalu harus tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah. Ini ada surat Al-Hijr ayat 43, sesungguhnya neraka adalah tempat yang dijanjikan. Nah, dari kejadian itu ya diriwayatkan dari Anas bin Malik ketika turun ayat Al-Hijr ini tadi, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya neraka adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua.
Ya, nah, apa? Dilanjutkan kembali ya bahwa yang perintah untuk mencapai surga dan menjauhi neraka. Nah, untuk ayat selanjutnya di sini Al-Hijr ayat 43, wa inna jahannama la mau'iduhum ajma'in. Sesungguhnya mereka adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Ya, saya ulang, sesungguhnya neraka adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Ketika ayat itu turun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menangis, masya Allah ya. Lalu siapa? Para sahabat ya, lantaran melihat Nabi menangis itu, mereka tidak tahu apa yang dibawa oleh Jibril, serta tidak seorang pun yang mampu bertanya kepada beliau. Nabi Muhammad SAW apabila melihat Fatimah gembira, beliau pun merasa gembira. Maka pergilah Abdurrahman bin Auf untuk mencari Fatimah. Jadi Abdurrahman bin Auf ini mencari Fatimah ya, yang dimana meminta tolong agar Fatimah ini mau menanyakan kepada Rasulullah kenapa ketika datang Jibril dengan ayat tersebut, Al-Hijr ayat 43, terus Nabi menangis seperti itu. Maka Fatimah menyanggupi, lalu Fatimah menemui Nabi Muhammad lalu bertanya, "Ya Rasulullah, tidaklah engkau lihat bahwa Umar merasa heran melihat pakaianku? Demi Allah telah mengutusmu dan kemuliaan, aku dan Ali tidak mempunyai tempat tidur sejak 5 tahun kecuali kulit kibas yang di waktu siang untuk alas makanan unta kami, sedangkan di waktu malam kami hamparkan, sementara bantal kami terbuat dari kulit masak yang di dalamnya berisi daun kurma." Nah, lalu Fatimah bertanya, apakah yang telah membuat baginda Nabi Muhammad ini menangis? Lalu Nabi menjawab, bagaimana aku tidak menangis sedang Jibril telah datang membawa ayat ini, yakni ayat Al-Hijr ayat 43 yang artinya sesungguhnya neraka adalah tempat yang dijanjikan bagi mereka semua. Jadi Nabi Muhammad ini merasa sedih kalau nanti umatnya ini masuk neraka, sampai seperti itu ya. Jadi ketika Jibril membawa ayat itu, Nabi itu menangis, loh bagaimana nasib umatku nanti kalau masuk neraka. Maka menangislah Nabi. Diceritakan dari Mansur bin Amr, ia berkata, aku berjalan di salah satu jalan di Kufah pada suatu malam yang gelap untuk suatu keperluan di tengah malam. Dari sebuah rumah tiba-tiba aku dengar suara, Tuhanku, demi kegagahan dan keagunganmu aku tidak ingin menentangmu dengan maksiatku. Bukanlah aku tidak mengenalmu ketika berbuat maksiat, melainkan dosa yang menimpaku, takdirmu menutupiku, dan kesengsaraan membuatku melakukan maksiat dengan kebodohanku. Sekarang aku mengharap dari keutamaanmu agar alasanku jika engkau tidak memaafkan dan tidak kasihan padaku, alangkah lamanya kesedihanku dan lam siksaanmu. Lalu ya dilanjutkan, ku dengar teriakan keras, keributan serta gerakan, kemudian tenanglah gerakan itu, sesungguhnya tidak ku dengar sesuatu apapun usai menyelesaikan keperluan aku kembali ke tempatku. Mendengar ayat itu berpengaruh pada hatinya, ia pun jatuh mati. Apa ayat yang didengar? Yakni At-Tahrim ayat 6 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya berasal dari manusia dan batu. Yang mengurusinya adalah malaikat yang bengis dan keras, tidak mendurhaka kepada Allah atas apa yang diperintahkan kepada mereka, dan mereka kerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Seperti itu. Orang itu menjawab, Allah memperlakukan aku sebagai syuhada. Nah, sebelumnya ya, karena beliau pingsan, berkata Mansur bin Auf, pada malam itu kalau orang tersebut dalam mimpi ya. Jadi begini, ketika tiba waktu pagi, aku kembali ke tempat tersebut, ku dengar suara tangis dan
kulihat orang yang bertakziah, ternyata orang perempuan tua, ibu si mayit sedang menangis ya. Tadi kan ada ini ya, orang kemudian siapa di sini ada orang yang ada orang mati, lalu lalu siapa di sini diceritakan ketika waktu pagi aku kembali ke tempat tersebut, ku dengar suara tangis ya. Siapa yang menangis? Yakni ibu si mayit. Ternyata orang perempuan itu, ibu si mayit, sedang menangis dan berkata, semoga Allah tidak memberi kebaikan kepada pembunuh anakku dengan membaca ayat yang menyebutkan siksaan ketika sedang salat. Mendengar itu berpengaruh pada hatinya, ia pun jatuh mati. Berkata Mansur bin Ammar, pada malam itu melihat orang tersebut dalam mimpi, dan kukatakan padanya, apa yang dilakukan Allah terhadapmu? Orang itu menjawab, Allah memperlakukan aku sebagai syuhada. Aku bertanya, bagaimana bisa demikian? Orang itu menjawab, mereka terbunuh dengan pedang orang kafir, sedangkan aku terbunuh dengan pedang Allah yang Maha Pengampun. Jadi di sini ada dua sisi, bahwa antara surga dan neraka. Namun memang neraka itu disediakan Allah untuk orang-orang yang fasik. Namun di sini kita disuruh selalu optimis atas rahmat Allah, ampunan Allah. Seperti itu ya. Jadi teruslah kita bertaubat, beristighfar, dan berhati-hati bahwa Allah itu benar-benar Maha Pengampun. Masya Allah, seperti itu ya. Jadi bahkan sampai Nabi Muhammad pun menangis ketika mendengar ayat tentang neraka tersebut. Semoga kita bisa selalu belajar, saling mengingatkan. Jangan lupa bagikan, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.